Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Ajeng Rahma Azari. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang pemanfaatan teknologi digital para pelaku bisnis terhadap kemajuan usaha kerajinan dompet batik di era pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu latar belakang. Kasus penyebaran coronavirus atau COVID-19 menurut data masih terus bertambah dari hari ke harinya. Pandemi ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di berbagai tatanan kehidupan manusia saat ini. Sejumlah tenaga kerja harus kehilangan pekerjaan, pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM tak lagi menutupi target penjualan penutupan UMKM sebagai dampak tak langsung dari pemblokan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dan stay at home membuat UMKM terpuruk karena tidak dapat melakukan usaha dan modal terpakai untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Penggunaan teknologi digital atau e-commerce dan sosial media dapat meningkatkan kemajuan bisnis pada strategi bisnis terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji teknologi digital memediasi dampak strategi bisnis terhadap kinerja UMKM. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimana strategi pelaku UMKM dapat menjalankan usaha dengan teknologi digital? Yang kedua, apakah peran teknologi digital mampu mengembangkan bisnis UMKM? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk menganalisis strategi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dengan teknologi digital, untuk menganalisis apakah peran teknologi digital mampu mengembangkan bisnis UMKM. Manfaat penelitian. Aspek praktis. A. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam mengetahui strategi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha teknologi dengan teknologi digital pada masa COVID-19. Yang B. Pada institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai salah satu referensi tambahan pengetahuan terutama pada mahasiswa sebagai strategi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dengan teknologi digital. Yang kedua yaitu aspek teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan strategi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dengan teknologi digital. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama, teknologi digital menurut Toynbee pada tahun 2004, Seals and Ritchie pada tahun 1994, dan Mearso pada tahun 2007. Kesimpulannya yaitu bahwa teknologi sebuah benda dan juga objek, serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Yang kedua, e-commerce menurut Baum tahun 2000, Javaldi dan Lamsi pada tahun 2014, Harahap dan Rita pada tahun 2018. Kesimpulannya yaitu e-commerce merupakan platform sebagai wadah baru dalam kegiatan transaksi jual beli secara online yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara praktis. Yang ketiga yaitu UMKM menurut Anuraga pada tahun 2007, Brown and Petrel pada tahun 1976, yaitu pengembangan usaha merupakan suatu proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual, dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya dengan tujuan memperluas usaha. Yang selanjutnya yaitu indikator atau pengukuran variabel. Di sini, indikator atau pengukuran variabel untuk variabel X1 teknologi digital terdiri dari dua indikator, yaitu kemudahan dan kepercayaan. Yang kedua, indikator atau pengukuran variabel dalam X2 atau e-commerce terdiri dari 4 indikator, yaitu tampilan, navigasi, isi, dan proses pembelian. Yang terakhir, indikator atau pengukuran variabel Y atau UMKM terdiri dari 3 indikator, yaitu motif merubah keadaan, peluang untuk berkembang, dan tingkat kebutuhan pembinaan dari pihak luar. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, teknologi digital. Teknologi digital merupakan media yang sangat potensial untuk menemukan konsumen serta membangun image tentang merek suatu produk. Itu menurut Merrill T. dan kawan-kawan pada 2011. Yang kedua yaitu e-commerce. E-commerce memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian menurut Agustian pada tahun 2017. Yang ketiga yaitu UMKM. Hasil penelitian menunjukkan manfaatan pada penggunaan media sosial dapat dilakukan untuk mempermudah media promosi, sehingga dapat meningkatkan perkembangan UMKM itu sendiri menurut Laylatul Saadah dan kawan-kawan pada tahun 2021. Di sini ada kerangka konsep. Yang pertama adalah teknologi digital pada variabel X1 dan e-commerce pada variabel X2 serta UMKM pada variabel Y. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dan sampel.
Populasi pada penelitian ini ada 30 orang, serta objek lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten. Sampel pada penelitian ini adalah 10 pelaku bisnis UMKM yang berada di Kota Klaten, 10 masyarakat sebagai pengguna teknologi digital, sosial media, dan marketplace. Data dan sumber data. Yang pertama yaitu data yang diperoleh berbentuk kuesioner atau angket. Yang kedua, data diberikan kepada sejumlah responden. Yang ketiga, kemudian data diisi oleh responden secara online. Metode pengumpulan data yang pertama kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait topik yang diteliti. Yang kedua, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan atau situasi dari subjek penelitian. Data hasil observasi bukan hanya dilihat dari sikap subjek penelitiannya saja, tetapi ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Yang selanjutnya yaitu alat analisis data, di sini menggunakan SPSS dan penyajian hasil analisis. Penyajian hasil analisis berbentuk statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan sebagai dasar untuk menguraikan kecenderungan jawaban responden dari tiap variabel, baik mengenai teknologi digital, e-commerce, dan UMKM. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.